Itu ada piala. Piala dari sini. Juara satu, juara satu, juara satu, juara satu, juara satu. Sampai ke atas sana. Ini. Ya, sampai ke atas sana. Ini. Dan ini dari dalam ruangan yang sederhana ini lahir generasi muda baru yang mereka adalah orang-orang para juara-juara nasional ini. Saya belum tahu ini. Ini. Jadi Bapak mantan pendeta Max ini saya lihat mendidik anak-anak ini penuh dengan karakter. Oh ini banyak sekali nih. Oh ini. Di sementara ini saya kerja dulu Pak, jadi sambil melatih. Dia sambil melatih dia kerja juga ini ngangkat-ngangkat galon di pasar rumput Ustaz. Ngangkat apa? Galon air mineral. Serius? Jadi dibayar 60.000 per hari gitu. Jadi kalau masuk dibayar 60.000. Saya waktu itu ikut komite dan lawan saya itu memang sedikit lebih tinggi, sedikit gede lah, bumbung badannya. Di situ saya ragu. Begitu saya berhadapan dengan Papa, Pak, badannya besar Pak. Di situ Papa langsung tempeleng saya. Tuh, tempeleng? Ditempeleng sampai ada capnya di sini 5 jari. Sejak Akhirnya ditempeleng nggak takut lagi. Udah saya maju dan saya lawan, akhirnya juara 1 lagi. Oh, juara 1? Saya menang lawan beliau. Padahal tinggi gede. Tinggi gede, besar. Di pertandingan itu babak penyisian Ustadz ketemu lawan yang sedikit gemuk. Jadi Alan bikin strategi biar dia lelah. Pas tarung Alan ajak muter dulu Ustaz. Jadi dia pusing, terus kan capek juga kan. Iya. Nafasnya. Waktunya udah mau habis. Dia udah capek, nafasnya udah ini. Alan tendang sininya Pak Ustaz. Ada videonya itu sekali tendang dia pingsan. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillah, saya ada di daerah mana ini? Menteng Tenggulun. Menteng Tenggulun. Ya. Daerah Tenggulun. Tempat dari Tuan Guru Bapak mantan pendeta Maksi. Ini beliau tempat mengontrak rumah di sini. Ya. Mengontrak hunian, dan dulu saya mendapatkan mandat dari almarhum Ustadz Insan Eras Mogoginta supaya mencari beliau. Supaya bisa bagaimana caranya mendapatkan kabar masa depan, bagaimana tentang Bapak mantan pendeta Maksi dan seterusnya. Alhamdulillah. Minta tolong saya diantarkan. Mari Ustaz. Alhamdulillah, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu ya mungkin Ustaz kesini ya. Sekarang datang lagi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ayo diantarkan. Mari kita datang ke pondok kami. Ini kalau ke sana mana ini? Itu tembus hanya muter aja karena kita dipotong dikelilingi sama sungai ini di tempat ini Ustaz. Iya. Jalannya jalan buntu tapi hanya bisa pakai motor. Itu muter. Ini ke sini. Ya. Dulu kalau nggak salah di daerah atas ya? Iya. Kontraknya di atas. Pindah sekarang. Pindah. Nah, jadi tadinya kita di atas. Ya. Tapi karena ada anak kecil, jadi untuk keamanan sekarang kami kontraknya di bawah. Pindah ke sini. Gitu. Nah, ini istri beliau. Iya, ini istri. Ini istrinya dari
Tuan Guru Bapak Pendeta Maksi, sekarang jadi pendeta Islam. Dulu pendeta Kristen. Ini Ustadz. Dulu Tuhannya 3. Pemirsa, dulu Tuhannya 3. Ya, dulu Tuhannya 3. Siapa aja? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu Tuhannya 3. Ya. Sekarang Tuhannya cuma la ilaha illallah, hanya 1, ya kan, bukan 3 lagi. Ya. Ini rumahnya. Nih, dan sinilah kami tinggal. Ya, ini pondok kami di sini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami hadir saat ini di kawasan katanya Texas ya. Texas ini. Texasnya Indonesia. Menteng Tenggulun ya. Daerah Menteng Tenggulun. Bersama Tuan Guru Bapak mantan pendeta Maksi Deeng ya, atau Maksi Lodewijk Deeng. Ya, itu warga Manado. Warga Manado ya. Minahasa Manado Tondano. Ya. Jadi kalau Lodewijk itu identik, itu memang ada keturunan darah Belanda. Jadi ada itu di Minahasa itu yang sekarang salah satunya Jenderal Lodewijk itu. Nah itu apa? Memang ada keturunan Belandanya. Lodewijk itu nggak hilang karena itu memang langsung orang Belanda yang memang menikah dengan orang Minahasa, yang turun temurun itu Lodewijk tetap dipakai. Itu jadi kayak label itu ya. Itu. Jadi Deeng marga Minahasa. Memang kalau saya Maksi Lodewijk Deeng, memang asal asli mama papa itu dari Tondano, Minahasa Manado. Baik. Alhamdulillah kami hadir untuk yang kedua kalinya. Yang pertama dulu yang bikin geger, yakni waktu kami bercerita bahwa beliau adalah seorang mantan pendeta yang dulu bahkan pernah bertugas menjadi misionari untuk aviation ya. Aviation, penerbangan. Aviation, penerbangan. Beliau bisa nyetir pesawat loh. Helikopter bisa, Tuan Guru? Enggak. Beda, kalau pesawat beda ya. Beda ya. Twin, pesawat kecil, pesawat twin itu. Iya. Beliau menerbangkan pesawat sampai area Papua sana untuk tugas misionari sampai keliling ke pedalaman ya, daerah Papua. Iya. Dan beliau juga tugas misionari di Filipina juga. Filipina. Baik. Alhamdulillah ini beliau Bapak mantan pendeta Maksi baru pulang dari umroh. Ini bagaimana rasanya umroh? Kemarin ini beliau kebetulan ini seorang mu'alaf mantan pendeta, bukan pendeta kaleng-kaleng ya. Jadi alhamdulillah beliau mendapatkan hadiah umroh dari keluarga Ibu Haja Sintawati di Jakarta. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran telah memberikan undangan umroh kepada beliau, plus sampai dapat uang saku juga. Dapat uang saku, Ustaz? Iya. Itu yang bikin saya kaget. Iya. Karena ternyata setelah dibuka jumlahnya itu cukup besar, Ustaz. Saya karena memang di dompet saya waktu itu hanya tinggal 150.000 ya, karena memang hanya saya pikir ya udah saya umroh, pulangnya masih ada uang untuk pulang. Tapi nanti saya beli hadiah itu apa ya untuk keluarga itu, kenang-kenangan ya, tapi ya bukan apa-apa. Ternyata dapat uang saku, dan setelah dibuka uang sakunya itu jumlahnya 4,5 juta. 4,5 juta. Insya Allah. Jumlahnya 4 juta. 4 juta. Lalu dari Ibu Cynthia juga masing-masing menambahkan 500.000. Jadi dapat 2 amplop. Jadi masing-masing dapat 4,5 juta. Subhanallah, sudah dapat umroh gratis, terus dapat uang saku lagi Ustadz di sana untuk beli oleh-olehnya itu 4,5 juta. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Rasanya gimana? Pengen balik? Nggak mau pulang. Iya. Jadi apa yang saya rasakan di sana itu, Ustaz, kayak keajaiban untuk saya sendiri. Saya bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Itu memang di luar pemikiran saya. Bisa menginjakkan kaki di sana gitu. Dan kedua, langsung melihat napak tilasnya Rasulullah ya di sana bersama sahabat-sahabatnya. Langsung melihat
makamnya Rasulullah bersama dengan 2 sahabatnya di sana. Subhanallah gitu. Itu ya rasanya kayak nggak mau pulang sini Ustaz itu. Setiap kali sholat di sana, subhanallah. Jadi makanya sholat apapun di sana itu memang saya lakukan Ustaz. Apalagi di sana setiap sholat itu kan ada sholat jenazah. Subhanallah. Jadi kangen untuk ke sana. Dan minta maaf setelah pulang lagi ke Indonesia, ada bedanya Ustaz. Ada bedanya. Bedanya kok. Ada bedanya itu ya, perasaan ada bedanya itu Ustaz. Iya. Karena memang makanya saya ngomong sama anak-anak. Papa sudah pulang umroh nak gitu. Jadi tolong apapun yang Papa kasih tahu itu diingat. Ini baru pulang umroh. Ya. 40 hari Papa pulang umroh itu subhanallah. Itu segala kesucian dari tanah suci itu bersama malaikat-malaikat itu nempel kuat bersama Papa nak. Jadi tolong diingat. Makanya saya selalu ngomong, ingat nak, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Kamu bisa punya prestasi, kamu bisa jadi orang yang luar biasa nanti, tapi kalau sholatmu nggak jalan dengan baik itu sia-sia. Sia-sia. Jadi salah satu yang memang melekat sekarang sama anak-anak, udah jamnya sholat itu Ustaz, itu jamnya sholat itu kayak gedebak-gedebuk semua ya kan. Adinya pun masih tidur, Gun, ayo bangun. Itu udah ajan, masya Allah. Jadi itu memang langsung ada perubahan. Biasanya masih malas-malas gitu Ustaz ya. Sekarang itu teng gitu, insya Allah. Dan kami punya kerinduan, insya Allah kami bisa berangkat umroh keluarga. Amin. Sama anak-anak saya, istri saya. Makanya waktu di Mekah di depan Ka'bah itu saya berdoa, ya Allah izinkan supaya satu saat ya Allah kerinduan hati hamba-Mu izinkan supaya anak istri hamba-Mu bisa umroh bersama Ustaz. Bersama itu Allah. Itu yang saya doakan sama Ustaz. Nangis saya. Ini sampai sekarang aja masih suasana terharu itu masih begitu kuat. Karena ya kita melihat sendiri di sana bagaimana perjuangan Rasulullah saat itu. Jadi itu kayak memberikan kesan yang kuat. Kita di dunia ini apa sih yang akan kita cari? Apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita cari? Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah, jadi katakan sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang hebat secara materi dan secara kekayaan dunia, semuanya juga itu nggak ada itunya dibandingkan di jalannya Allah. Mereka korbankan semua itu untuk dakwah, insya Allah. Jadi tapi tidak ada salahnya kalau kita juga bisa menjadi orang hebat di dunia ini dan juga kita bantu untuk dakwah di jalannya Allah gitu ya Ustaz gitu. Makanya saya juga selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalian anak-anak muslim jangan kalah dengan tetangga-tetangga. Dalam hal ini tetangga-tetangga itu yang saya maksud tetangga-tetangga saudara kami semua Ustaz yang masih Kristen itu. Jangan kalah sama mereka. Tunjukkan kalian itu bisa sukses gitu. Tunjukkan bahwa walaupun kita ini Islam marga Deeng hanya sedikit yang Islam gitu, tapi ya bisa menunjukkan kita bisa sukses. Baik sukses di dunia dan tentunya akhirat. Jadi jangan kalah juga kita sama mereka. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah anak-anak ini juga semuanya mereka sejak SD punya prestasi yang bagus. Jadi itu Ustaz. Ya alhamdulillah. Saya yang lalu bersama beliau saya hadir dan ingin menengok waktu itu kegiatan Bapak mantan pendeta Maksi bersama anak-anak ketika waktu itu ada latihan bela diri ya, karate. Dan ternyata ini putra-putra beliau ini ada 2 yang sedang
remaja menuju dewasa ini. Iya, iya. Tapi ternyata anak-anak ini semuanya juara loh. Juara, iya. Saya mungkin bisa sepil, minta tolong disepilkan. Itu ada piala dari sini. Juara satu, juara satu, juara satu. Iya. Sampai ke atas sana. Iya. Ini. Ya, sampai ke atas sana. Ini. Dan ini dari dalam ruangan yang sederhana ini lahir generasi muda baru yang mereka adalah orang-orang para juara-juara nasional ini. Jadi sampai atas ini kalau dikumpulkan kayaknya nggak cukup ini piala masih ada di sekolah-sekolah masih ada ya ada. Yang belum diduplikat yang ya belum diduplikat ya. Kalau ini adalah medalinya. Nah ini saya belum tahu ini. Nah, ini jadi Bapak mantan pendeta Max ini saya lihat mendidik anak-anak ini penuh dengan karakter. Oh ini banyak sekali nih. Oh ini jejer itu Ustaz, kok dijejer semua ya. Itu Ya, ini ya. Ini kalau dijual, kalau isinya emas ini bisa buat beli rumah ini. Iya. Bisa beli rumah. Ya kalau dikatakan juara satu emas gitu kok, ini berapa beratnya itu ya? hanya ini aja ya Ustaz. Ya. Oke. Kalau sertifikat ini, sertifikatnya banyak sekali. Ini ya, hanya satu anak Ustaz. Ya. Yang anak kedua sertifikatnya nggak digabung. Ini sertifikatnya satu aja. Oh, Mas Alfian saja? Iya. Ini hanya punyanya Alfian. Kalau punya Alan beda lagi. Mana punya Alan? Ada, punyanya Alan. Ada. Oh, beda. Di mana nak? Coba. Mas Alannya mana sekarang? Tadi itu. Lan, Mas coba Alannya? Sertifikatnya kamu diambil juga nak. Mana? Ini nih. Ini Mas Alfian. Ini Alfian. Ini anaknya. Nah, ini Mas Alfian. Sertifikatnya banyak sekali. Ini kalau sertifikat tanah ya sudah berapa miliar ini nilainya ini. Saya bacakan ya. Ini coba piagam penghargaan Muhammad Alfian Deeng, juara 1 karate kata putra, Olimpiade siswa nasional ya, O2SN, SMA tingkat kota tahun 2023. Ini Jakarta Pusat ini. Kemudian ini adalah Forky. Coba Forky ini juara 1 junior kata bergu putra. Ini juga Forky juara 1. Kemudian ini dari Jakarta juga ya. Dinas Pemuda dan Olahraga Alfian Deeng juara 1. Kemudian ini ini menteri ini waktu itu ya, menteri olahraga waktu itu ya. Muhammad Alfian Deeng juara 1. Ya. Open ini menteri pemuda dan olahraga juara 1 nasional ini ya? Iya, ini juara nasional. Wih. Ini juara 2 kadet kata perorangan putra. Ini apa ini? Kejuaraan Inkai. Inkai ya? Iya, DKI. Oke. Ini piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Ini juara 1 ya. Iya. Ini acaranya kementerian juga ini. Iya, dari kementerian juara 1. Kejuaraan nasional AV IOS Karate Jakarta 20 sampai 21 Maret 2021. Umur berapa sekarang Ananda? 19 tahun. Oh, 19 tahun sekarang. Ini juara ini nasional Muhammad Alfian juga. Deeng SMA Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Wih, sekolahnya di Sunda Kelapa ya? Iya. Kemudian ini juara 3. Juara nasional juga. Nasional ini ya? Iya, juara nasional. Oh ini yang nasional, Menpora nasional. Ini juara nasional juga. Iya, ini juara nasional. Juara Kasal Cup. Ini juara 1. Juara 1 ya? Finalis juara 1 tingkat 3 O2SN. Ini juara nasional. Nasional. 3. Iya. Ya, O2SN. Ya. Ini Kadispora DKI Jakarta juara 2 senior kata. Perorangan putra. Kata itu apa kepanjangannya? Kata itu kayak jurus. Kalau kumite tarung. Ya. Kata itu bukan tangan ya?
Kaki sama tangan. Kaki sama tangan ya. Under 21 juara 3 ya. Ini kejuaraan internasional ini. Di Uniska. Ini internasional nih. Iya, kejuaraan internasional. Wih. Makanya pakai bahasa Inggris juga nih Ustaz itunya. Iya. Oke. Alan mana sertifikatnya, Nak? Nah, Minta tolong Abang Alan muncul. Nah, ini ada 2 anak. ini juga nih. Sertifikatmu yang 3 masih di sekolah, belum diambil. Yang juara 1 terakhir. Iya. Umur berapa sekarang, Alan? Umur baru 17. 17 ya? Wih. Ini kakaknya umur 19, adiknya umur 17. Alan Budiman Deeng. Ini piagam penghargaan ya. Juara 1 loh ini. Juara 1 ya. Mata lomba karate Komite Perorangan Putra. Dinas Pendidikan Wilayah 1 DKI Jakarta. Ini juara 3 di Kemenpora ya. Iya. Pemula kata Nasional Perorangan itu. Putra. Ini nasional ini. Iya. Oke. Ini Alan Budiman Deeng sebagai juara 3. Kata Perorangan Junior Putra. Tapi Manadonya udah hilang, dua-duanya ini. Udah hilang. Kelihatan Islamnya lebih kuat sekarang. Iya, udah hilang banget. Sudah tidak seperti orang Manado. Ini apa ini? Kejuaraan Pekan Olahraga Jakarta Pusat tahun ini. Oh iya, baru ini baru. Tahun 2025 loh ini. Iya, baru. Prof ya, Bang? Prof ya. Oh iya. Juara ini 2. seharusnya juara 1 ini. Dia main kata. Iya. Main kata itu. Iya. Tiba-tiba goyang, Ustaz. Kenapa? Goyang. Jadi kalau permainan kata itu kan harus ketenangan, nggak boleh goyang sedikit pun karena itu keseimbangan itu. Tapi kan dia mainnya waktu itu kayak di rofol. Habis main langsung disambung. Lawannya enggak. Padahal lawannya itu sebelumnya nggak pernah menang lawan dia. Tiba-tiba waktu dia buat gerakan yang sedikit sulit, putarannya memang gerakan sulit itu. Kakinya goyang. Aduh. Udah, jadi juara 1-nya lepas. Jadi dapat juara 3. Yang mana tadi? Yang ini, Ustaz. Itu kayak perform jurus atau gimana gitu? Jurus. Oh, jurus ya. Jadi memang keseimbangan nggak boleh salah sedikit pun itu. Iya. Ini juara 2 ya, Alan Budiman Deeng. DKI. Juara 2 pemula kata Bergu Putra DKI ya. Iya. Kemudian ini Piala Gubernur ini. Iya. Kemudian ini piagam penghargaan juara 1. Iya. Kejuaraan nasional AV IOS Karate. Ya. Oke, waktu itu apa ini? Ini sabung, enggak? Bukan sabung, apa? Kata. Kata, iya. Juara 3 pra pemula kata perorangan putra. Ini jadi pas mereka masih SD, SMP, SMA. Ini kayak contoh ini kan masih SD nih. Iya. Jadi mereka tuh selalu dapat juara sama-sama. Kakak adik selalu dapat juara sama-sama. SD-nya seneng ya. SMP, SMA-nya seneng ya. SMA-nya dapat juara sama-sama. Iya. Gitu. Iya. Nah ini contoh Alan Budiman Deeng SMP Negeri 1 Jakarta, Kecamatan Menteng. Ya, sebagai juara 2 mata lomba karate virtual putra. Mata itu apa? Juara 2 lomba karate virtual putra. Mata. Ini kata. Salah ketik ini kayak ini. Kata itu. Karena dia dapat juara 1 kata sama juara 1 komite. Kalau nggak salah. Oh, ini juara apa ini? Juara. Oh iya, beda ini, beda. Ini salah ketik ini. Kata ya, seharusnya. Kata lomba ya. Nah, ini yang juara 2 lomba kata. Lalu yang juara. Ini juara 3. Juara 3 Poprov. Yang juara 1-nya mana lah? Tadi itu kayaknya sama-sama. Oh, ini yang pertama ini kan. Ini nih. Oh ya. Ini itu, juara 1 ini. Ini dapat 2 langsung ini, Ustaz. Ya. Juara 1 sama juara 2 kata dan komite. Itu. Waktu SMP. Itu. SMP-nya kan dia 2 kali kelas 1 sama kelas 2 main. Ini beda ini. Tahunnya beda. Tahunnya beda. Oh. Ada. Itu 27 Juni 2022. Yang ini 27 Juni 2022. 26 Juni 2023. Yang ini 26 Juni 2023 dia 2 kali juara dia. Iya, yang satu juara 1 kata lomba karate komite perorangan. Iya.
Oke, ini dari DKI Jakarta. Yeah. Masya Allah. Ini gimana ceritanya anak-anak di memiliki bidang tentang karate bela diri? Jadi gini Ustaz, saya selama ini memang nggak mau menonjolkan diri waktu melatih anak-anak. Mereka memang ikut karate, tapi waktu sejak SD mereka ikut karate itu setiap kali mereka latihan, kadang-kadang saya jemput, saya tanya, jadi tadi latihan apa? Oh misalnya kata 3 apa, kata 4, kata 5, coba Papa lihat lagi. Saya latih lagi Ustaz. Biasa minta maaf saya tidak mengajukan pelatih-pelatih yang lain. Jadi ya karena saya juga dulu tuh mantan atlet karate, dan memang waktu di zaman saya ikut karate dulu tuh jauh lebih keras Ustaz, nggak kayak sekarang tuh. Pendidikannya keras ya? Iya, dulu itu apalagi di Nadi itu dulu Lemkar itu wah Masya Allah, memang benar-benar latihannya keras dulu. Jadi itu yang tidak dilatih oleh pelatih-pelatih yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Waktu itu masih Kristen ya? Masih, ya. Jadi Ustadz, ya sampai sekarang pola melatih itu yang saya terapkan. Saya memang pelatih juga karate, tapi seluruh orang tua mereka itu bangga karena semua anak didik yang saya pegang Ustadz, yang saya pegang itu dari usia masih 6 tahun sampai mereka itu kelasnya berbeda, alhamdulillah mereka itu merebut juara semua. Merebut juara semua. Ya makanya di Pomdam ini itu kan anak-anak tentara semua itu. Mereka sudah punya disiplin juga dari bapak-bapaknya. Tapi giliran latihan karate ketemu sama saya itu memang ya artinya nggak ada yang mau main-main Ustaz gitu. Disiplinnya memang benar-benar saya terapkan. Jadi programnya itu jelas. Untuk yang sabuk putih sampai sabuk coklat dan hitam, program yang saya terapkan itu berbeda, porsinya berbeda. Lalu latihan, materi ada, terus evaluasi setiap latihan dan target gitu. Target. Nah targetnya apa ya? Kalau ikut karate harus punya prestasi. Kalau enggak ikut nari aja kan gitu. Gitu. Jadi makanya kalau sudah sabuk coklat ketemu sama saya jangan main-main latihannya Ustaz. Kalau fisik nggak siap gitu, terus mereka mungkin tidur lat gitu, terlambat gitu, fisik nggak siap. Pulang karate itu pasti mereka meriang badannya, pasti minum obat sama minum vitamin. Tapi alhamdulillah setiap kali pertandingan, kayak kemarin itu kita pertandingan kemarin di Jakarta itu juara umum, kami rebut juara umum Ustaz. Jadi putra putri main kata, jurus sama main bertarung. Bisa dikatakan 85% kami rebut semua. Itu yang membuat pelatih-pelatih yang lain itu pada kagum dan mereka itu berpikir ada apa dengan dojo AB, dojo kami ini Ustaz. Kok bisa seperti itu mereka itu? Karena kan banyak ranting dan perguruan kok bisa direbut semua itu medalinya oleh sama anak-anak kami, anak didik kami. Bahkan minta maaf Ustaz, ini kedua anak kami ini merebut 6 medali. Juara 1 kata, juara 1 komite, juara 1 beregu mereka. Terus plus mereka berdua karena mereka best of the best, sama-sama juara 1, akhirnya mereka diadu. Jadi diadunya untuk best of the best itu anak saya sendiri itu. Jadi saya ya Allah itu. Jadi ya sudah saya nonton, ya main aja kalian ya kan. Menang kalah kalian sudah yang terbaik untuk apa. Siapa yang menang waktu itu? Oh, kakaknya. Ya. Adinya nggak berani menang Ustaz. Oh, ngalah. Adinya ngalah. Iya, adinya ngalah itu. Ya, karena tetap yang saya tanamkan di keluarga Ustaz, ingat kamu adik, jangan pernah kami itu merasa lebih hebat dari abangmu. Hargai abangmu. Hargai abangmu. Itu. Ya. Alhamdulillah Ustaz itu membuat kami bangga melihat ini anak-anak ini. Sekarang mereka sudah menyandang dan 2. Kemarin ujian dan 2 termasuk mendapat prestasi yang menggembirakan karena lulus dengan terbaik mereka berdua Ustaz. Jadi sudah menjadi pelatih mereka berdua ini. Dan 2 boleh minta di spill sabuknya nggak? Sabuknya mana nak? Sabuk hitam dan 2 sekarang mereka. Masih remaja tapi sudah sabuk hitam dan 2. Dan
saya perhatikan akan direkomendasikan untuk menjadi pelatih inti untuk ke depan, Ustaz. Karena mereka sudah menghasilkan anak-anak didiknya itu sudah sampai merebut juara nasional, Ustaz, itu walaupun mereka masih muda itu. Saya izin boleh ke Ananda? Yeah. Alfian. Ini sabuknya. Oh, ini sabuknya. Ini punya adik saya, ini saya. Ini punya Alan ya? Alan, ya. Jadi masih SD nih, Ustaz, udah. Namanya Alan Budiman ya? Ya. Alan Budiman DM. Kan berarti kan ini bulu tangkis ya? Kan Al Budi Kusuma ya. Iya. Oke, oh seperti ini. Ini sabuknya kalau ini punya Ananda ini. Iya. Alfian. Alfian oh sama ini berarti dan dua sama. Sama. Oh. Ini apa ini? Kalau bacanya gimana? Secara apa ya? Secara kategori itu gimana? Walaupun enggak baca hurufnya lah, baca Artinya itu ya. enggak baca ini, baca secara kategori kayak gini mana yang menandakan ini dan dua dan lain sebagainya. Enggak ada. Enggak ada. Ada, iya. Oh, pokoknya sabuk hitam. Kalau sabuk hitam sudah dan dua. Ada sertifikatnya. Oh, kalau tertinggi apa? Jadi kalau di karate itu sabuk hitam itu juga setelah sabuk putih, terus sampai ke sabuk coklat, baru ke sabuk hitam. Itu setelah sabuk hitam itu ada tingkatannya juga. Ya. Jadi kalau sudah sabuk hitam pertama itu sabuk hitam dan 1. Jadi untuk mengambil sabuk hitam dan 2-nya, dia itu minimal 2 tahun sudah memegang sabuk hitam dan 1. Nah, jadi setelah sabuk hitam dan 2 untuk ngambil ke dan 3 minimal dia sudah harus 3 tahun dan 2. Itu seterusnya Ustaz, sampai ke dan 9 gitu. Ada kalau di Indonesia kalau nggak salah paling tinggi sekarang dan 8 ya yang ada di Indonesia itu. Gitu. Nah kalau sabuk ini sebenarnya Ustaz ada sabuk yang kita bisa pesan yang lebih mahal lagi. Karena sabuk itu sebenarnya ada yang sabuk bisa langsung dari Jepang. Kita pesan dari Jepang gitu. Nah, kemarin sabuk yang yang kami mau pesan itu, sebenarnya ada sabuk yang lebih bagus lagi gitu. Supaya itu bisa lebih tahan lama, kok bisa dipakai sampai puluhan tahun gitu ya kan. Tapi sabuk itu nggak habis stoknya, Ustaz. Jadi kami hanya pakai sabuk hitam ini, sabuk hitam yang biasa ini. Tapi ini sudah cukup lama juga Ustaz ini. Sabuk hitam ini. Ini sejak masih SD kamu ya. Kamu ambil dan satunya kan SD ya? SMP. Oh, SMP. Kelas? Nah, kamu kelas berapa waktu dan satunya? Kan masih SMP kamu? SMP juga ya. Kamu SMP loh waktu itu. SMP nggak mengambil dan satunya. Makanya lihat di sertifikatnya coba tahun berapa itu dan satunya. SMP berarti kamu masih SD gitu. Dan kemarin baru ngambil sabuk hitam dan 2 kemarin. Bulan apa kemarin? Ayo bulan apa? Ingat dong, ayo. September. Hah? Awal September. Awal ya. Oke. Alhamdulillah mereka sudah dan 2 sekarang. Ini bacanya gini, bacanya. Ini Nihong, Nippon. Nippon itu Jepang ya. Nihong. Ini karate Kyokai. Kyokai itu ini kalau nggak salah nih bentuknya seperti rumah ya. Kyokai itu adalah persatuan, asosiasi. Ya. Jadi langsung buka langsung ganti. Asosiasi karate Jepang. Asosiasi. Iya, jadi persatuan. Jadi huruf Jepang itu dibalik. Iya. Jepang itu bacanya dibalik dari belakang ke depan maknanya. Jadi persatuan karate Jepang. Ini karate gitu. Iya. Nah ini. Aku malah nggak harus ngerti nanti. Iya. Tapi luar biasa ini. Nggak perlu sebenarnya ngerti kayak gini-gini. Yang penting juaranya. Yang penting juaranya. Iya. Ananda minta tolong nama lengkap. Muhammad Alfian DM. Sekarang usia berapa? 19 tahun. 19 tahun. Terus sekolahnya sekarang level mana? Sudah lulus. Udah lulus. Tahun berapa lulusnya? 2025.
2025 barusan ini? Baru, iya. Dari SMA? Iya. Kemudian ini pengalaman apa saja selama ini rasanya menjadi juara itu bagaimana? Boleh dibantu diceritakan? Rasanya itu ya sangat senang karena kan kita mau jadi juara itu kan memang harus betul-betul berdarah-darah. Ibaratnya kita latihan memang harus serius. Dan saya jadi juara itu bukan karena diri saya sendiri, tapi karena papa. Oh. Itu buat saya. Papanya. Masih dididik sama papa, disiplin, latihannya, dan betul-betul keras latihannya. Pernah enggak sering dimarahi begitu? Pernah kalau salah. Oh salah? Iya. Contoh salah apa? Di salah gerakan, pasti papa langsung, kenapa bisa salah? Langsung disuruh push up di sini. Push up? Push up. Wih, begitu ya? Iya. Didikan dari papa ya? Iya. Masya Allah. Kalau nggak mau push up, nggak dikasih makan gimana? Oke, baik. Ananda ini passion atau karena dipaksa? Karena dari diri sendiri. Awal ikut karate itu kan dulu kita sering main sama mama lewat Taman Sukabumi. Saya lihat di situ ada yang karate. Niat saya itu ikut karate dari awal cuma mau lindungin mama sama papa. Nah, berjalannya waktu itu saya serius ikut karate dan direkomendasikan ikut pertandingan waktu itu sama sensei saya, guru saya. Di situ saya ikut pertandingan dan alhamdulillah dapat juara 1. Di situ awal mula ikut karate itu. Pengalaman apa yang pernah dirasakan ketika dalam perjalanan merebut kejuaraan itu? Apakah ada cerita-cerita yang khusus yang membuat hati terpantik atau apa? Pengalaman apa yang Ananda pernah rasakan waktu itu? Misal direcokin atau apa, kan saya nggak tahu. Waktu ini kan puluhan kali kan merebut kejuaraan. Ada peristiwa apa yang pernah unik terjadi? Pernah. Saya waktu itu ikut komite. Dan lawan saya itu memang sedikit lebih tinggi, sedikit gede lah, bumbung badannya. Di situ saya ragu. Begitu saya berhadapan dengan papa, badannya besar pak. Di situ papa langsung tempeleng saya. Oh, tempeleng? Ditempeleng sampai ada capnya di sini 5 jari. Ya Allah. Takut kamu? Kenapa kamu nggak berani? Di situ saya ketakutan dan saya langsung bilang, berani pak, insya Allah berani. Maju terus, tunjukin kamu berani. Jangan pernah takut. Terus? Papa bilang begitu. Terus? Udah saya maju dan saya lawan. Akhirnya juara 1 lagi. Oh, juara 1? Saya menang lawan beliau. Padahal tinggi gede. Tinggi gede, besar. Wow. Seperti Goliat ya? Iya. Waktu itu takut ya? Takut. Keder ya? Takut. Sejak ditempeleng itu sejak akhirnya? ditempeleng nggak takut lagi. Karena takut ditempeleng. Jadi memang kadang di pertandingan itu Ustadz, anak-anak ini melihat lawan-lawannya kan banyak ya. Ratusan lawan, bisa ratusan lawannya itu akan bertarung melawan mereka. Jadi ya sebelum tarung kadang-kadang memang pelatih-pelatih lain itu membuat strategi anaknya itu gedebak-gedebuk. Wah lain itu untuk bikin yang lain itu kayak down gitu Ustadz gitu. Nah badannya udah gede kekar gitu kan. Ya mereka jadi bukan hanya satu orang, dua-duanya kena tempeleng Ustadz. Jadi pas mereka begitu berarti fokusnya kan nggak ke diri, berarti fokusnya ngelihat lawan. Nah, itu saya bikin fokus, saya tempeleng mereka. Pak gitu. Tempeleng ya, kalau tempeleng tangan terbuka kan panas ya itu ya. Iya. Panas pasti nyung gitu Ustaz, kena telinga lagi gitu. Fokus sendiri. Yang kau lihat lawan, anggap lawanmu itu kecil. Lawan enggak dong. Anggap lawan itu kecil. Kalahkan mereka ya kan. Ya, kamu bisa. Ya. Nah, tapi saya ngomong gitu kan habis telinga panas Ustadz, habis kena tempeleng gitu. Jadi pada bisa, sanggup, siap, sanggup, bisa, oh, bisa, lebih kenceng lagi ngomong. Nah itu udah berarti lagi on fire Ustadz. Ya benar, pada saat mereka tarung itu memang mereka itu nggak ada takutnya lagi Ustadz. Itu salah satu trik yang saya buat.
Tapi kok sama anak-anak orang lain, saya nggak lakukan. Nggak berani ya? Nggak berani. Gitu. Coba berani. Jadi mereka, memang saya selalu ngomong sama anak-anak ini, Ustaz. Saya selalu ngomong, ingat kalian itu anak-anak mualaf, anak-anak muslim. Anak-anak muslim itu tangguh. Anak-anak muslim itu harus jadi juara satu. Ya, nggak boleh lemah. Harus lebih hebat dari yang lain. Itu yang saya tanamkan sama anak-anak. Jadi kalau di pertandingan itu sudah teruji mereka, Ustaz. Mereka harus tunjukkan yang terbaik mungkin, kemampuan mereka yang terbaik, fokus kemampuan mereka yang terbaik, dan ternyata alhamdulillah mereka selalu merebut juara, Ustaz. Ini sekarang jadi apa? Di bidang karate jadi pelatih. Pelatih. Ya. Pelatih untuk anak-anak SD. SD, SMP ada. SMA juga ada. Oh iya. SD, SMP, SMA. Iya. Di ekstrakurikulernya? Kalau di ekstrakurikuler Ya, ekstrakurikuler itu kayak di SD sini SD di ya eskul jatuhnya. Eskul. Kemarin itu saya mengunjungi beliau-beliau itu dalam rangka ada syuting iklan ya untuk deodoran anti perspiran Ayasofya itu kan. Iya. Nah ini, waduh, masya Allah, aktingnya luar biasa mereka. Jadi kami tanpa ada apa ya briefing sebelumnya harus begini. Mereka tuh langsung dengan naturalnya begitu tuh penampilannya luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan waktu itu yang kami kunjungi adalah SD milik Muhammadiyah. Ini saya aneh loh. Ini aneh ini. Kok di SD Muhammadiyah ada karate ini kan? Terus kemudian saya tanya ke orang-orang, di situ ada tapak sucinya nggak di sini? Nggak ada katanya. Ini SD Muhammadiyah ini. Harusnya ada tapak sucinya. Terus saya tanya, kenapa nggak ada tapak suci? Bahkan karate menjadi ekstrakurikuler wajib di SD Muhammadiyah itu. Nah, begitu dijawab sama masyarakat, katanya tapak suci pelatihnya kadang datang, kadang enggak, gitu loh. Kadang datang, kadang ogah. Loh, ini akhirnya yang menjadi ketidakkonsistenan sehingga ekstrakurikuler tapak suci kurang diminati. Sedangkan mereka ini anak-anak disiplin yang selalu datang kapanpun ya, siaga datang kapanpun, ekstrakurikuler diselenggarakan, sehingga karate menjadi ekstra wajib di SD Muhammadiyah yang kami kunjungi waktu itu. Saya sampai geleng-geleng, ini gimana ini kan gitu kan. Dan Ustadz Ipung itu di anak-anak di SD Dinia Aisyah kemarin tuh alhamdulillah yang ikut karate sudah ada yang merebut juara. Jadi juara 2 dan juara 3 ya. Tapi yang baru tamat SD sekarang kelas 1 SMP kemarin merebut juara 1 di tingkat apa? Jakarta Pusat kemarin. Jadi sudah ada bukti bahwa anak-anak yang ikut karate di situ sudah ada yang punya prestasi merebut juara juga, Ustaz. Makanya mereka jadikan karate itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Dinia Asia. Ini mungkin bukan bermaksud apapun ya. Jadi kami itu menyampaikan ini terkait persoalan ekstrakurikuler itu mungkin menjadi harapannya menjadi koreksi buat pimpinan dari lembaga Muhammadiyah, mungkin agar bisa kaderisasi di bidang tapak suci ya. Tapak suci itu biar bisa berkelanjutan, sehingga mungkin bisa jadi tapak suci di tempat itu kadang datang kadang tidak karena kaderisasinya kurang, kadernya yang kurang, sehingga sibuk mengatur waktu jadwal kesini sehingga ada beberapa tempat yang terabaikan. Begitu barangkali. Sekarang untuk harapan cita-cita mau jadi apa? Akmil. Akmil? Iya. Mau masuk Akmil? Iya, Pak Ustaz. Sudah daftar kemarin? Belum daftar? Belum. Oh, kenapa belum daftar? Sementara ini saya kerja dulu, Pak. Jadi sambil melatih, dia kerja juga ini, ngangkat-ngangkat galon di pasar rumput, Ustaz. Ngangkat apa? Galon air mineral. Serius? Jadi dibayar 60.000 per hari gitu. Jadi kalau masuk dibayar 60.000. Tapi ya saya izinkan karena itu untuk menambah pengalaman beliau itu untuk mandiri, Ustaz. Sambil melatih sekarang mengisi. Tapi yang ngasih pekerjaan juga teman. Jadi karena dia tahu anak saya
dia mungkin kasih kemudahan Ustaz. Kilonnya katanya nggak dipikul-pikul kok. Kilonnya itu cuma diangkat, ditarik-tarik pakai apa namanya, troli ya, troli. Diantar-antar di lantai-lantai di mana yang sudah jadi langgan. Belum daftar Akmil? Belum. Karena belum dibuka pendaftaran lagi atau gimana? Belum dibuka. Belum dibuka. Tahun depan mungkin. Ya. Nah, ini nanti mungkin perlu perhatian ya dari para tuan guru, para pimpinan di Tentara Nasional Indonesia, di TNI di seluruh Indonesia. Mungkin anak-anak seperti beliau bisa dimasukkan ya. Bisa diharapkan menjadi kader-kader bangsa yang sejati ya, untuk membela bangsa ini di garda terdepan. Beliau berharap punya cita-cita ingin masuk menjadi TNI. Ya mudah-mudahan dengan adanya sertifikat kayak gini, yang berjibun kayak gini, nanti bisa menjadi bahan perhatian. Apalagi sertifikatnya ini linier ya. Linier itu apa? Linier itu satu garis di bidang tentara, TNI atau polisi. Ini satu garis loh, satu bidang. Kecuali Ananda misal juara ini apa, menyanyi ya, beda lagi ya, beda lagi. Itu menari begitu, beda lagi. Ini jurusannya lain, itu jadi dosen nanti atau jadi apa gitu kan. Kalau ini Ananda linier ini, mungkin kepada para tuan guru semuanya, para pimpinan di TNI, mungkin ini bisa menjadi bahan referensi untuk bisa memasukkan Ananda ke dalam jajaran garda terdepan dari upaya membela NKRI ini ya, untuk menjadi kader-kader bangsa yang sejati. Begitu. Ini ada piagam penghargaan juara 3 internasional ya ini? Nasional ya? Kasal Cup. Kasal Cup itu dari Angkatan Laut ya? Beliau merebut juara 3. Kata perorangan putra. Ya. Ini Ananda Alfian. Iya. Ananda Alan dapat itu. Dapat juga. Terus ini piagamnya? Itu yang Belum diambil. Oke, ini tahun berapa ini? 2023 ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ada pernyataan mungkin atau waktu itu misal yang juara di sini lebih mudah masuk Angkatan Laut atau gimana? Ada. Iya. Katanya kalau dapat juara di pertandingan karate Kasal Cup ini, insya Allah dimudahkan masuk Angkatan Laut. Katanya begitu. Ya mudah-mudahan nanti ini juara Kasal Cup nasional ini, tingkatnya nasional waktu itu ya. Alam yang internasional itu. Alam yang internasional. 2004 Alam. 2024. 2024 Alan Menang. Iya. menang. Iya. Kelasnya internasional. Internasional. Jadi Bukan nasional. nasional dan internasional. Boleh. Nah, kalau ini yang tahun 2023 Ustaz. Ya. Jadi ini kejuaraan nasional karate Kasal Cup. Tapi pada saat kejuaraan Kasal Cup ketiga yang 2024 itu jadi kejuaraan nasional internasional. Alannya dapat juara 3 waktu itu. Sertifikatnya aja yang diambil. Saya ingin dialog dengan Alan ya. Dengan Alan sekarang. Alan ini adiknya. Alan ini anaknya kelihatan unyu-unyu karena masih kecil. Usia masih 17 tahun ya. Iya, Tapi kalau mengenakan pakaian bela diri kelihatan seperti anak jagoan. Seperti anak jagoan, anak preman ya. Kelihatan seperti orang dewasa. Terbukti waktu kami ada kegiatan pengambilan video gambar ya di SD Muhammadiyah, waktu itu SD Aisyah. Nah ini Alan sekarang kelas berapa? Kelas 11 SMA. SMA mana? SMA Belarminus. Mana? Belarminus. Apa itu? Justru SMA Belarminus itu Ustaz, itu SMA-nya Katolik. Loh. Saya. Anda sekolah di sekolah Katolik? Sekolah Katolik. Kenapa? Dapatnya di situ Ustaz. Karena waktu pendaftaran sekolah itu di sini kan sekolahnya jauh-jauh ya. Prioritasnya jauh-jauh semua. Jadi terus kepentalnya karena umur.
pas Alan coba masuk di SMA negeri. Umurnya kenapa? Umurnya termuda. Oh, terlalu muda. Iya. Jadi ini saat waktu Alan mau masuk SMA, kalau SMA negeri di wilayah kami tinggal ini kan pakai jalur zonasi, Ustaz. Jadi kita nggak masuk prioritas, kita masuk prioritasnya zonasi 3. Jadi pasti yang zonasi 1 yang dekat SMA itu, SMA negeri itu yang pasti akan terpilih dan masuk. Nah, kalau di Kecamatan Menteng ini ada sekolah-sekolahnya itu sekolah-sekolah SMA tapi swasta. Nah, jadi untuk mencari supaya kita itu nggak bayar mahal, Ustadz, lalu kami pakai jalur PPDB waktu itu. Nah, PPDB itu jalur siswa yang mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi SPP-nya ditanggung oleh pemerintah semua, walaupun misalnya sekolah di satu sekolah swasta, tapi jumlah anak yang masuk PPDB itu terbatas. Itu, Ustadz. Nah, jadi karena nggak ada pilihan lagi, Ustadz, ya sudah, coba sekolah apa yang paling dekat dengan tempat kita di sini, Ustaz. Gitu. Mau coba di sekolah apa itu Sunda Kelapa, sudah penuh waktu itu, Ustaz. Gak ada lagi karena memang rebutan orang mau masuk SMA-nya itu. Jadi, waduh, gak ada pilihan lagi kita ya. Ya coba, yang penting kita dapat sekolah itu, yang penting bisa dapat jalur PPDB, Ustaz, supaya nggak bayar. Ini juga murah. Memang nggak bayar, Ustaz, nggak bayar karena itu ditanggung oleh pemerintah semua, tapi jumlah muridnya terbatas yang ikut PPDB, misalnya di satu sekolah. Nah, ya sudah, coba di SMA apa yang paling dekat? Oh, SMA Bilar Minus. Jalur apa itu? PPDB. Coba masuk, langsung nyantol, kan dia punya prestasi karate juga, itu langsung nyantol, itu urutan pertama, Ustaz. Nah, yang diambil 12 orang di SMA itu, udah urutan pertama itu nggak pernah turun, nggak pernah turun, tetap situ. Ya otomatis dia terpilih masuk di situ, Ustaz. Tapi ya tetap saya upayakan sama beliau, ingat walaupun itu sekolah Katolik, ya kan, ingat bapakmu itu mantan pendeta. Ya, sekolah apapun di situ nggak apa-apa, kamu ambil contoh disiplin ilmunya dan pelajarannya. Tapi kalau dalam soal agama, ingat itu berbeda dengan kita gitu. Jadi tetap agamanya itu yang harus kita kuatkan, Ustaz. Jangan sampai terpengaruh dengan ajaran. Tapi ternyata di sekolah itu setelah saya tanya-tanya, mereka cukup sportif, Ustaz. Jadi ada pelajaran agama Islam gitu. Agamanya bukan agama Katolik, bukan agama Islam. Jadi maksudnya budi pekerti. Oh, budi pekerti. Iya. Kalau pelajaran agama Islamnya enggak ada? Enggak ada. Nah, itu salah satu strategi itu. Oh, budi pekerti. Boleh. Ya. Baik, kepada seluruh para puan guru, masyarakat penonton semuanya, mohon ini untuk apa ya? Jangan disamakan dompetnya Bapak Ibu ya, yang ada di pikiran Bapak Ibu dengan dompetnya Bapak Ibu semuanya. Karena ini bercerita tentang urusan dompet. Ini mohon dibantu. Saya ini cuman hadir di ruangan yang satu kamar ya, satu kamar. Terus kemudian ada yang komentar, kenapa menyekolahkan anak ke Katolik? Mohon dimaafkan Bapak Ibu, ini urusan dompet ini. Ini kita berbicara tentang urusan dompet. Jadi Bapak mantan pendeta ini berprofesi sebagai seorang driver dan seterusnya. Dengan kondisi begitu, zonasi persoalan tersendiri, mencari sekolah sulit, yang terjangkau sulit, yang jaraknya dekat sulit, ya sudah nggak bisa nemu lagi. Ketemunya ya sekolah Katolik. Sekolah Katolik ternyata diterima jalur prestasi nomor 1 urutannya. Nah ini Ananda diajari jadi Kristen tidak? Jadi Katolik tidak di sana? Tidak. Enggak. Alhamdulillah. Kalau sampai diajari jadi Katolik, lapor ke kami. Gitu. Iya, ini urusannya, ini persoalan urusan panjang nanti itu. Di sekolah tuh kan jadi ada setiap Jumat awal bulan gitu misa ya, misanya Katolik. Jadi yang Islam tuh boleh tidak ikut, ada ruangannya. Islam boleh di kelas. Terus kalau sholat juga ya Ustaz, sholat zuhur itu di sana disediain musolanya. Ada musolanya? Ada musolanya. Musola khusus atau kelas jadi musola? Khusus.
Khusus, ada tulisan musola gitu. Ada. Iya. Terus Musolanya jadi mualaf di sana ya, berarti. Iya. Terus habis itu? kalau sholat Jumat, Hmm, jadi yang Islam tuh diizinin keluar keluar. di dekat sekolah situ. Enak ya sambil jajan ya. Iya. Habis itu sholat Jumat ya. Jadi alhamdulillah Ustadz Alan yang mereka tahu dia siswa SMA di Belarminus yang beragama Islam, tapi mengangkat nama baik sekolah di situ karena selalu merebut juara prestasi karate dan juara futsal. Futsalnya juara 1, karatenya juga selalu merebut juara 1, sehingga membuat sejarah di SMA Belarminus itu selama ini mereka nggak punya atlet karate yang bisa merebut prestasi tingkat kota, tingkat DKI dan tingkat nasional. Sekarang sudah punya itu pialanya, dan itu dipampang di sekolah Belarminus bahwa mereka sudah punya anak didik yang pernah merebut prestasi di bidang olahraga karate, dan itu bukan anak Katolik yang merebutnya, tapi anak Islam yang sekolah di situ, yaitu Alan. Berarti Ananda sekarang menjadi star di sana. Iya. Ya, di SMA apa tadi namanya? Belarminus. Belarminus. Iya. Aneh ini. Ada anak mantan pendeta, sekolahnya di sekolah Katolik ini. Habis ini lulus ya? Tahun depan. Kelas 12 tahun depan. Kelas 12. Tahun depan ya? Sekarang kelas 11 kan? Kelas 11. 11. Oke. Ananda pernah nggak sekali aja diajak oleh papa masuk Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ayo masuk Kristen gitu. Nggak pernah. Mantan pendeta ini. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak. Kemudian, tapi papa ngajaknya gimana? Ngajak apa Pak Ustaz? Tiap harinya ngajaknya gimana? Nah kalau setiap hari papa ngajaknya sholat terus. Sholat terus ya? Sholat. Setiap malah sebelum azan papa bilang kalau bisa sebelum azan tuh kita udah di musola. Iya. Ananda ini cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya sama, tentara. Oh, jadi tentara? Sama. Wih, luar biasa. Ini bisa menjadi bahan perhatian untuk para puan guru semuanya di pimpinan tertinggi dari TNI. Ya, di TNI di Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini segini gambreng loh, banyak. Oh, Bapak Ibu, ini medalinya ini. Boleh ditimbang lah. Habis ini saya mau bawa timbangan ini. Timbangannya nanti bisa di berapa kilo ini? Mungkin ada yang dari perak ya? Iya. Oh, tapi ada yang dari perak. Dari emas ada nggak gini? Nggak ada. Tapi ada yang dijual kayak gitu tuh. Karena butuh uang. Oh iya. Atlet-atlet, ya, atlet-atlet nasional yang karena butuh uang, karena rumahnya ngontrak dan seterusnya, medali kayak gini dia dijual dengan harga berapapun, orang mau beli silakan gitu. Begitu ya orang, nasib orang Indonesia ya, sampai mungkin kalau ada jalur di surga nanti, insya Allah ada pintu surga sendiri khusus WNI itu. Orang Indonesia itu pekerja keras loh. Pekerja keras yang terzolimi benar-benar. Iya. Jadi kalau di surga itu, insya Allah akan ada pintu khusus untuk WNI, orang Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas ya. Apapun yang terjadi, mereka tetap harus bisa hidup. Begitu. Sampai atlet pun ini dijual. Saya sudah berapa kali mendengar informasi kayak gitu itu. Jadi jualan ini, jualan apa namanya, medali. Begitu. Tapi rasa bangganya ini memang di sini mengalahkan segalanya. Kalau sudah punya medali satu aja. Ini karena terlalu banyak, jadi rasa bangganya udah habis begitu kan. Tapi kalau satu aja dapat, pulang dari kejuaraan terus juara satu ya, juara satu begini, terus dibawa, ditaruh di tembok begitu, dipentelengin terus, dilihat terus ya kan. Waduh, masya Allah, juara ya. Senangnya itu di atas segalanya ya, di atas makan es krim ya kan, di atas, iya, rasanya itu luar biasa. Apalagi bawa piala segede itu rasanya itu ya, pulang itu ada rasa bangga yang berupa-rupa. Apalagi di puluhan
Boleh no diceritakan tentang pengalaman apa yang pernah dijalani, yang pengalaman unik waktu bertanding segini banyaknya itu. Pengalaman. Iya. Kalau tadi abang kan cerita bahwa dia bertemu dengan raksasa kan, segede Goliat itu. Lalu raksasanya itu sama dia tendang udah habis KO gitu kan. Nah, Anda bagaimana? Pengalaman saya di pertandingan Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kota Jakarta Pusat. Jadi di pertandingan itu babak penyisian Ustadz ketemu lawan yang sedikit gemuk. Wah, terus? Jadi Ditimbang dia masuk? Pertandingan Olimpiade Siswa Nasional itu jadi berat badannya apa ya? Enggak ditimbang. Jadi Nggak diterima? iya, kelas bebas. Oh, kelas bebas. Iya. Yang penting SMA ya. Iya. Ya usia, terus lanjut. Alan tanding ketemu lawannya gemuk, tapi dia sedikit lambat Ustaz. Jadi Alan mikir kalau diadu secara teknik Alan yang ini Yang kalau lebih. pukul Terus? Jadi Alan pikir, Alan bikin strategi biar dia lelah. Pas tarung Alan ajak muter dulu Ustaz. Jadi dia pusing, terus kan capek juga kan. Iya. Nafasnya pas akhir-akhir waktu itu, waktunya udah mau habis, dia udah capek, nafasnya udah ini. Alan tendang sininya Pak Ustaz. Ada videonya itu, sekali tendang dia pingsan. Oh. Medis langsung masuk, langsung dibawa. Kasihan ya. Iya. Tapi dalam kejuaraan ya nggak boleh ada kasihan ya kan. Iya. Namanya juga itu peraturan yang diperbolehkan kan, begitu. Akhirnya langsung medis masuk. Langsung masuk. Tapi selesai pertandingan kita saliman, maaf-maafan juga. Oh gitu. Iya. Selesai pertandingan di luar Di ini. luar Tapi dia pingsan ya. Iya. Awalnya pingsan. Tapi gimana caranya? Gimana caranya nemu strategi gitu? kita langsung, kalau di pertandingan ya namanya lagi pertandingan, kayaknya pikirannya itu ya Ustaz. Jadi gerakan apa yang mau kita buat untuk menyerang lawannya ini, nyari poin. Alan mikirnya kalau mau lawan orang yang gak mau kayak gini, Alan bikin capek dulu Pak Ustaz. Dia udah lelah, kita cari kelemahannya. Alan tendang sininya, dia pingsan, Jatuh. Alan yang menang. Wah, Masya Allah. Pernah ditampar sama papa? Oh pernah. Pernah. Gimana ceritanya tuh? Sering. Gimana ceritanya? Sama Bang. Ya gimana? Waktu awal-awal ikut pertandingan yang tarung. Iya. Dulu soalnya Alan jarang ikut yang tarung. Jadi waktu itu kejuaraan Kasal Cup internasional. Iya. Kejuaraannya TNI Angkatan Laut. Itu di Gor Bulungan. Di Gor Jakarta Utara. Jadi itu pertandingan rame banget Pak Ustaz. Terus? Orang-orangnya di kelasnya itu rame banget. Iya, iya. Bergengsi. Itu pas masuk baris kan, kalau setiap mau pertandingan itu masuk baris dulu semuanya. Lawan-lawan. Itu rame banget. Alan takut udah grogi di situ. Terus pas udah mau main, Alan juga ngomong, Pak, lawannya banyak banget, kayaknya ini nggak bakal juara, karena Alan awal-awal ikut tarung. Terus? Dari situ pas lagi pemanasan juga ngomong lagi Alan, baru di situnya pas ditampar. Kayaknya ini kalah ya, kayaknya kalah gitu ya. Terus itu tampar. Terus habis itu kaget. Langsung melek sih. Langsung melek. Ya, Takage ya. Takage tahu Takage? Takage, enggak ngerti, anak Manado padahal. Takage itu terkaget. Takage, terus tamalin tuang. Habis ditampar nih, ditampar nih. Pak, tamalin tuang. Tamalin tuang itu jatuh. Iya, terus habis itu. Habis tampar tuh langsung mikir, ini pertandingan
udah jauh-jauh ngorbanin waktu, biaya juga kan Pak Ustadz, orang tua udah capek kerja-kerja, Alan malah tanding, udah di tempat malah takut kayak gini, rasanya kayak mau bangkit lagi, jangan takut. Dari situ Alan coba bangun, ayo bangun, Alan bisa juara, buat ngebanggain kedua orang tua. Di situ pas main ya relax, bawa enak aja, bawa di enjoy aja. Di situ udah feelingnya mulai kebangun dari situ. Terus di babak penyisian itu lanjut hingga final. Sampai juara. Juara berapa waktu itu? Itu di situ kalahnya di final Pak Ustadz. Oh, final. Berarti juara 2 ya? Juara 2. Oh. Karena pas di final mungkin melamun ketemu lawan yang udah profesional. Iya. Jadi salah apa namanya? Salah strategi Alannya. Strateginya gimana? Jadi wasit udah mulai, lawannya pintar juga mainnya. Jadi lawannya juga nunggu Alan nyerang. Udah waktu udah mau habis, lawannya juga nggak nyerang. Alan maju, udah maju deket, dia mundur sedikit. Alan udah maju, udah mati langkah, nggak bisa mundur lagi Pak Ustadz. Kepukul matanya sini satu, nggak bisa melek. Jadi udah nggak bisa mundur lagi. Dia profesional dia ya, tahu strategi dia ya. Jam terbangnya Iya, ngana kalah jam terbang. Iya. Kalah strategi ngana. terlalu kece. Iya. Dan memang kalau Alan di pertandingan karate untuk tarung, untuk komite, saya akui emang anak ini punya kecepatan kaki dan tangan. Bahkan lebih cepat dari abangnya. Ya, Bang. Abangnya pun akui itu. Kaki, tangannya itu cepat sekali bergerak. Tangan masuk, langsung masuk. Jadi langkahnya itu dia ngatur ritme langkah, peng, maju langsung masuk tangan itu. Jadi untuk mencari poin, begitu juga dengan kaki. Untuk mencari poin misalnya Wasari dua udah poin itu cepat dia. Strateginya cepat kaki dan sama tangannya. Nah, itu yang dia buat di saat dia sudah final, dia nggak tahu bahwa lawannya punya counter attack untuk orang punya kecepatan seperti itu. Gitu. Jadi malah lawannya itu nggak terpancing, dia malah pas saat Alan lakukan seperti itu, dia malah mundur sedikit, mundur satu langkah, dia sudah maju. Jadi pukulan sama kakinya nggak masuk, lawannya mundur sedikit, di counter attack sama lawannya. Karena itu saat itu, karena itu matanya itu bengkak gitu. Karena kecepatan orang sudah sabu hitam dan punya mukulnya itu udah berapa ribu kali Ustaz latihan itu. Operasi ya matanya. Wah, saya kaget Ustaz. Kena beletang. Cepat sekali Ustaz, pukulannya mah cepat sekali itu. Waduh. Poin sama lawannya itu. Jadi pas dia nggak itu, dia cuma pusing aja gitu. Tapi karena oleng gitu, langsung medis tangani, dokter lihat jangan dilanjutkan pertandingan. Saya khawatir karena kena mata waktu itu Ustaz. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, jadi hanya dapat juara 2. Ada cerita lagi yang lain yang seru? Seru. Cukup ya. Harapannya anak-anak muda ini menjadi anggota TNI. Ya. Kepada yang kami muliakan sekali lagi para puan guru semuanya di TNI, pimpinan TNI dari Republik Indonesia, anak-anak muda ini bisa menjadi garda terdepan untuk membela NKRI. Dan mudah-mudahan mungkin anak-anak muda ini bisa dipanggil. Bisa di nomor kami, silahkan dengan senang hati. Nanti ada nomor saya di sini. 08233 121 6100. Barangkali ada yang berkenan untuk anak-anak muda ini audisi atau audiensi, boleh bisa dipanggil, atau boleh diperkenankan misalnya disuruh merem gitu, menutup mata, pilih mana, angkatan darat apa angkatan laut apa angkatan udara gitu, suruh pilih gitu, merem gitu, apa anak-anak muda ini, kedua anak muda ini anak-anak berprestasi, kebanggaan bangsa. Ini anak-anak ikhlas semuanya, Masya Allah. Ini saya mereferensikan karena saya tahu sendiri
mulai dari saya amati dari dulu, dari awal tahun berapa itu saya kenal sama Alan kan, sama Alfian, sama Ananda Alfian. Saya amati terus, ini anak-anak luar biasa ini, anak-anak yang ikhlas, mereka tulus ini, mereka berjuang tulus. Kalaupun menjadi pelatih dibayar nggak? Ya dibayar mungkin buat ongkos beli es atau gimana, ongkos bensin transport. Ya, ongkos transport ya. Jadi jangan dibayangkan mereka menjadi pelatih tetapi dibayar dengan gaji UMR. Oh, enggak sama sekali. Cuman untuk mengganti bensin saja. Dan itu pun Ananda Alfian sekarang lulus dari SMA, beliau menjadi pekerja di angkat-angkat galon ya, di bidang angkat-angkat galon. Begitu, di toko ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk para orang tua semuanya yang sedang mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi calon-calon leader dari bangsa kita untuk di masa depan. Ini mereka semuanya anak-anak dua ini dididik dengan keras ya. Tapi beliau ini sak keras-kerasnya, Bapak mantan pendeta Maksi ini nggak berani kalau sama anak orang lain, bisa masuk penjara enggak. Beliau tahu karakter anak-anaknya sendiri tahu, dan memang harus seperti itulah strateginya. Demikian, barakallahu fikum. Mana pelatih kalian? Saya ingin menantang pelatih kalian. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Petantang-petantang di diri kami. Berani-beraninya kamu datang sini. Hadapi kami. Oke, kalian mau coba lawan saya? Ada apa ini? Ini Bang, ada pengacau. Saya tantang pelatih perguruan di sini. Lihat, ini air keras. Tidak mempan sama saya. Takut sih. Karena lihat, air keras pun dibukanya tidak mempan. Gimana Sensei? Kamu tenang aja. Gunakan jalur langit. Percaya. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Insya Allah kamu bisa. Bos. Ya. Ucapkan itu ya. Bos. Ucapkan. La haula wala quwata illa billah. Kamu siap? Saya siap. Kamu siap? Saya sudah siap. Sabo, Hajime. Satu, dua, tiga. Cut. Pemenangnya Tidak bisa nih. Saya lihat ini pertandingan ini tidak fair. Anda, walaupun Anda anak didik saya, tapi saya lihat Anda itu tadi menang bukan karena teknik, tapi karena ketemu bau banget. Ketemu bau banget. Coba saya lihat. Ini bau kete, Pak. Gak bisa. Dia ulang lagi pertandingannya. Kamu harus sportif. Curang kamu. Apa-apaan ini? Pertandingan keteknya bau. Jadi kamu menang harus dengan sportif. Kamu harus hilangkan bau ketek kamu. Dan ini, saya siapkan deodoran Ayah Sofia untuk menghilangkan bau ketek Anda.
pakai dan Anda akan hilang bawa KT Anda dan pertandingan diulang. Silakan. Harum. Saya siap bertarung kembali. Ayo bertarung lagi. Oke, pertandingan kita ulangi lagi. Siap? Siap. Kamu siap? Siap. Sabo, Hajime. Satu, dua, tiga, out. Ini baru menang asli. Makanya hidup itu tidak boleh sombong. Dan untuk urusan bau badan, saya memberikan solusi. Deodoran Hagia Sophia bisa digunakan dan tahan selama 5 hari. Allah